Football Universe. Nathan Cho siap memimpin pasukan Garuda kala menghadapi Irak di laga hidup mati sebentar malam. Kemenangan otomatis akan membawa timnas Garuda menuju ke Olimpiade Paris 2024. Tetapi akankah pertandingan ini bisa dimenangkan oleh Indonesia? Berikut analisa kami. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Partai hidup mati akan tersaji malam ini antara Indonesia versus Irak U23 dalam perebutan tempat ketiga AFC U23. Laga ini juga menjadi spesial karena kedua tim mengincar satu tempat di Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, pemenang dari laga ini akan otomatis ke Paris 2024. Sementara yang kalah harus melakukan pertandingan playoff melawan wakil Afrika yaitu Guinea. Baik Indonesia maupun Irak tentunya tak mau untuk melakukan pertandingan playoff tersebut karena akan memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Oleh karena itu kemenangan adalah target yang diincar malam ini. Pertandingan ini sepertinya akan tersaji dengan permainan terbuka karena kedua tim pasti akan berusaha dapat menyerang dan menciptakan peluang. Timnas Indonesia sendiri tak bisa tampil dengan kekuatan terbaiknya karena Kapten Rizky Ridho mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya. Otomatis lini pertahanan Garuda kini beralih peran ke Justin Hubner sebagai pemimpinnya, ditemani Komang Teguh dan Muhammad Ferrari. Hal ini tak terlalu berdampak bagi pertahanan Garuda karena Hubner, Ferrari, dan Komang juga tampil cukup baik di perhelatan Piala Asia U23 ini. Ditambah mereka selalu didukung penjaga gawang andalan kita, Hernando Ari. Sementara itu ban kapten sepertinya dipercayakan kepada Nathan Choan karena dia adalah salah satu pemain yang memiliki jiwa leadership cukup baik. Di pertandingan-pertandingan sebelumnya terlihat Nathan mampu memberikan instruksi kepada Ivar, Witan, Marcelino, bahkan kadang juga kepada Rizky Ridho dan Hernando perihal pola bermain. Sehingga pemain ini memang layak jika dipilih STY untuk memimpin pasukan Garuda. Nathan sendiri memiliki mental pantang menyerah yang cukup baik. Didikan Eropa yang dimilikinya pasti dapat memberikan semangat juang bagi rekan-rekannya untuk tak mudah menyerah saat menghadapi Irak. Hal ini akan sangat berdampak positif bagi permainan timnas, apalagi kemenangan adalah hal yang diincar. Nathan sendiri akan beroperasi di lini tengah Garuda bersama Ivar Jenner dan dua orang gelandang sayap, yaitu Arhan dan Rio Fahmi. Untuk lini serang Garuda kali ini bisa kembali lengkap karena Rafael Strike sudah dapat kembali dari hukuman akumulasi kartunya. Rafael seperti biasa akan ditemani dua sayap lincah, yaitu Marcelino dan Witan Sulaiman. Mereka bertiga akan berusaha mencetak gol cepat ke gawang Irak agar dapat meruntuhkan mental para pemain Irak. Pelatih Sintayong sendiri ketika diwawancarai menyatakan kalau para pemain Garuda telah siap untuk menghadapi partai hidup mati ini. Coach Shin saat Garuda kalah dari Uzbekistan agak terpukul karena para pemain bermain sangat berbeda akibat gugup atau kurang fokus. Karenanya pada menu latihan seusai laga tersebut, Coach Shin lebih fokus pada pemulihan mental pemain agar ketika menghadapi laga-laga besar, pemain tidak gugup dan dapat mengalirkan bola dengan tenang serta dapat berkonsentrasi penuh pada laga. Dalam konferensi pers menjelang laga kemarin, Coach Shin juga menyampaikan pesan kepada AFC agar dapat menurunkan wasit-wasit terbaik mereka yang tak merugikan kedua kesebelasan. Coach Shin masih kesal karena di laga semifinal sepertinya wasit mengerjai timnas Indonesia, sehingga beberapa momen termasuk gol timnas dibatalkan. Menurut Coach Shin, jika AFC dapat menurunkan wasit berkualitas, maka pertandingan pun akan menjadi berkualitas. Sementara itu untuk persiapan timnas Garuda sudah mencapai 100% menurut Coach Shin. Para pemain sudah dapat melupakan kekalahan di semifinal dan terus fokus untuk menang di pertandingan melawan Irak. Beberapa pemain bahkan menyatakan kalau mereka siap tempur dan siap memberikan 110% kemampuannya untuk laga ini.
Di sisi lain, pelatih Irak, Radi Shawashil, mengaku bahwa timnas U23 Indonesia mempunyai kualitas yang bagus. Walau demikian, Shenashil tetap memupuk keyakinan Irak agar dapat mengalahkan timnas U23 Indonesia. Kamu tahu Indonesia adalah tim yang sulit dikalahkan. Indonesia termasuk 4 tim teratas karena tampil bagus di fase grup, kata Shenashil, dikutip dari halaman resmi AFC. Namun kami berharap bisa bermain melawan timnas Indonesia dan memetik kemenangan. Jika Indonesia dapat memenangkan laga ini, maka akan menjadi kado istimewa bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena setelah sekian lama, akhirnya Indonesia dapat kembali bermain di Olimpiade 2024. Maju terus sepak bola Indonesia.